Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas saham Gudang Garam yang beberapa waktu lalu sebenarnya sudah saya bahas dengan cukup mendalam. Nah, saat ini saya ingin melihat bagaimana Gudang Garam pada fase investor skeptis. Investor skeptis itu adalah disebabkan adanya information asymmetry, di mana ide atau konsep mengenai information asymmetry ini sudah dicetuskan oleh Josh Akerlof sekitar tahun 1970-an dan baru mendapatkan Nobel di tahun 2001. Kemudian ditindaklanjuti oleh Zhang dan melalui penelitiannya pada tahun 2006 bahwa information asymmetric itu berpotensi menimbulkan yang namanya momentum liar pada harga saham. Asymmetric information dengan konotasi negatif menimbulkan penurunan harga saham yang signifikan. Hal inilah yang sekarang terjadi pada saham Gudang Garam. Semua orang tahu bahwa industri rokok itu memang sedang mengalami tekanan yang sangat kuat karena kenaikan cukai. Tetapi kita semua juga tahu bahwa kenaikan cukai itu bukan 1 tahun belakangan, tetapi sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu. Fakta kedua bahwa selama fase 1 tahun terakhir, saham-saham serupa seperti misalnya Wismilak itu relatif naik. Bahkan saham HM Sampurna juga cukup stabil, dan juga saham Indofood yang memang bukan pada industri rokok, tetapi sebagai wakil dari industri non-cyclic. Juga sahamnya menunjukkan harga yang relatif cukup stabil. Nah, sebenarnya ada apa dengan Gudang Garam? Mengapa sahamnya turun mendekati 50%? Secara analisis laporan keuangan, hal ini sudah pernah saya bahas di video saya beberapa waktu lalu. Nah, silakan search di video tersebut jika Anda ingin mengetahui bagaimana analisis lengkapnya. Nah, jadi saya kira tidak perlu saya bahas lagi sekarang. Silakan bagi Anda yang ingin melihat tayangannya, silakan lihat link di atas. Hanya ada tambahan bahwa ekuitas perusahaan di kuartal ketiga tahun 2022 itu turun 4 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, asimetri informasi seperti apakah yang membuat investor menjadi skeptis pada saham Gudang Garam? Seperti pernah saya bahas di video tersebut bahwa masuknya Gudang Garam pada investasi infrastruktur multi-year itu menyebabkan ketidakpastian. Secara jangka panjang itu mungkin cukup bagus, apalagi konsensi jalan tol yang diterima Gudang Garam itu selama 50 tahun. Tetapi secara jangka menengah, hal ini jelas akan menekan aliran kas perusahaan. Fakta menunjukkan bahwa BUMN yang memiliki jalan tol itu terpaksa melepas asetnya karena dana yang tersangkut di investasi tersebut itu menyulitkan bagi perusahaan untuk memutar modal kerjanya pada bisnis-bisnis mereka yang lain. Nah, apakah hal ini bisa terjadi pada proyek bandara dan jalan tol Gudang Garam? Sangat mungkin. Nah, kalau begitu, sebenarnya apa sih jalan keluarnya? Nah, salah satunya adalah kolaborasi dan aliansi. Bisnis saat ini pada dasarnya membutuhkan ekosistem. Gudang Garam boleh saja dengan bangga saat ini membangun bandara dan jalan tol tanpa mitra bisnis atau tanpa mitra strategis. Karena merasa memiliki banyak resources dan bisa mendanai kebutuhan yang besar tersebut sendirian. Tetapi sebenarnya ini bukan satu pilihan yang tepat. Bisnis bandara dan jalan tol adalah bisnis infrastruktur. Tanpa pusat ekonomi baru, maka pertumbuhan demand hanya mengikuti pertumbuhan alami. Jadi yang diperlukan adalah pusat bisnis baru yang memacu perputaran ekonomi, seperti misalnya kawasan industri, pusat-pusat sortir perusahaan ekspedisi, dan pariwisata. Ini akan bisa menaikkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Tetapi apakah memang semua industri bisa dibangun sendirian? Seperti misalnya yang dilakukan Gudang Garam ketika membangun jalan tol. Belajar dari Bumi menggandeng Grup Salim, saham Bumi sebelumnya ada di angka 50. Kemudian mereka melakukan berbagai evaluasi dan ujungnya menggandeng Grup Salim. Bukan saja mendapatkan uang kas dalam jumlah yang besar, tetapi juga saat ini Bumi dianggap merupakan perusahaan batubara yang memiliki prospek yang cerah.
Nah, Anda juga bisa lihat link video di atas untuk menyimak bagaimana pembahasan saya mengenai strategi bumi. Di dalam kasusnya bumi, memang seolah bahwa mereka rugi karena masuknya grup Salim dengan harga yang relatif rendah. Tetapi harap dicatat bahwa Salim membawa uang kas. Dan uang ini sangat berpengaruh untuk memutar bisnis bumi menjadi lebih baik lagi. Nah, tentu ada banyak metode untuk melakukan kolaborasi dan aliansi. Pada dasarnya, jika gudang garam tidak ingin investasinya sia-sia 10 tahun lagi, maka mencari mitra strategis adalah jalan yang paling logis bagi gudang garam untuk menghentikan investor skeptis atas saham gudang garam. Demikian ulasan saya mengenai bagaimana kira-kira gudang garam bisa keluar dari investor skeptis dan sekaligus juga bisa memiliki satu aliansi strategis untuk membentuk ekosistem bagi bisnisnya. Karena di dalam dunia yang modern itu mustahil bahwa kita akan menjadi single fighter, menang sendiri tanpa kemudian mengajak lingkungan. Ketika lingkungan tidak bertumbuh, maka bisnis kita juga tidak bertumbuh. Karena itu sangat penting bagi gudang garam untuk mungkin juga melihat bagaimana strategi yang sudah digunakan oleh bumi, di mana sahamnya sempat terpuruk pada angka yang sangat rendah, tetapi ketika mereka memilih aliansi strategis mengajak Salim Group masuk ke dalam bisnisnya, kita lihat bagaimana kemudian saham bumi mengalami kenaikan yang signifikan. Dan di sisi lain bumi juga punya kesempatan untuk menata bisnisnya secara internal. Nah, tidak ada salahnya untuk kita melakukan benchmark karena itu sangat penting dibanding kemudian kita mengalami kerugian atau kita terlambat mengantisipasi. Karena ketika kita atau gudang garam terlambat mengantisipasi, itu akan berdampak signifikan dan berdampak sangat strategis. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.